Ya, Pak Abraham udah selesai. Kasih perwakilan tim lawyer tolong untuk terima kasih kawan-kawan menunggu ya. Nah, selang perwakilan tim lawyer tolong untuk pertama yang menjelaskan dari dalam tadi yang mendampingi. Ya, duduk ke Bapak ya. Duduk apa ya, Bapak? Bang Alaso. Ya. Kita tunggu dari tim lawyer dulu baru ke Pak Abraham ya, kawan-kawan ya. Tunggu dulu. Ya. Sorry. Masalah ayo. Sabar ya. Jadi yang menariknya adalah kira-kira ada 2 poin pertanyaan besar yang ditanyakan oleh penyidik. Yang pertama adalah terkait dengan wawancara Pak Abraham Samad dengan Bang Roy Suryo tanggal 13 April 2025. Ya, jadi bahkan itu juga dikutip beberapa kata-kata yang dianggap bahwa ini masuk kategori pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu ya, pasal 310 dan pasal 311. Tapi kemudian yang menarik adalah kenapa kemudian penyidik juga mencecar pertanyaan soal TPUA. Apa hubungannya TPUA dengan Abraham Samad? Pertanyaan misalnya, apakah saudara mengetahui organisasi TPUA? Siapa pengurusnya? Siapa tokoh-tokohnya? Apakah saudara hadir di Jogja ke UGM? Datang ya? Apakah saudara juga datang ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan menurut saya adalah sesuatu yang dibuat sedemikian rupa, padahal Pak Abraham Samad sama sekali tidak terlibat. Dia tidak ikut juga ke UGM dan juga tidak ikut ke Solo. Jadi 2 poin itu, dan tentu ini tidak sesuai dengan surat panggilan bahwa di situ adalah terkait dengan peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan. Ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia, dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita nggak sesalkan, karena kalau dilihat dari surat panggilan tempus locus delictinya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi, karena saya tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat dan tidak merasakan. Oleh karena itu tadi teman-teman lawyer menyatakan ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar kitab undang-undang hukum acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Andi, kenapa? Pelajaran bagi kita semua ya, untuk kita tetap selalu mengikuti perkembangan jalannya proses hukum di Indonesia. Jauh dari Makassar. Oke, thank you. Makasih. Sampai ketemu lagi semuanya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sukses selalu. Semangat ya. Iya, Pak. Semangat. Dadah. Semangat ya. Thank you banget. Sehat selalu. Merdeka, Pak. Afif. Bawa motor. Nanti akan telepon ya. Ya. Pamit duluan. Pak. Jadi, Pak.
Bentar, Pak.